Renungan Minggu Biasa ke-25 tahun C. Mengabdi pada Mamon atau Allah? Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan sebuah cerita yang menarik. Yang kalau kita baca judulnya, Injil kali ini berjudul Bendahara yang Tidak Jujur. Dikisahkan dalam Injil hari ini ada seorang bendahara yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas tindakannya. Karena ia dilaporkan telah melakukan pemborosan dengan menghamburkan kekayaan sang majikan. Ketika sang bendahara mengetahui bahwa posisinya kini di ujung tanduk dan ia akan dipecat, ia pun berpikir, jangan sampai Tuhanku memecatku. Karena mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Akhirnya bendahara itu memiliki ide yang cemerlang. Dengan cerdik, bendahara itu melakukan perhitungan dengan orang-orang yang berhutang pada tuannya itu. Dengan menurunkan hutang dengan membuat surat hutang yang baru. Dari orang yang berhutang 100 tempayan minyak, disuruh membuat 50 tempayan minyak. Dari 100 pikul gandum, disuruh membuat 80 pikul. Supaya apa? Supaya ia mendapat kehormatan di mata banyak orang. Oh, bendahara ini baik. Dengan demikian, ketika ia dipecat, ada orang yang akan menampungnya sebagai balas budi kepadanya. Dan ketika bendahara itu dikatakan baik oleh banyak orang, maka secara tidak langsung orang juga akan mengatakan bahwa tuannya itu juga baik. Yang tindakan ini di sisi satu memang merugikan secara ekonomi, tapi di sisi lain menaikkan harga diri tuannya di mata publik. Tuannya terkesan dengan apa yang dibuatnya, juga terkesan dengan kecedikannya. Karena kecedikannya itulah sang bendahara itu dipuji oleh tuannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil ini kita juga mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tahu artinya Mamon? Mamon di sini diartikan sebagai harta kekayaan untuk memperkaya diri sendiri, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan sendiri. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, itu artinya apa? Itu artinya kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan, aku mencintai Allah, sementara kita masih berat pada keduniawian kita. Kita masih berat dengan harta kekayaan yang ada di dunia ini. Seolah-olah harta kekayaan itu dapat menolong kita sampai pada kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, terkadang orang berpikir, apakah orang kaya itu bisa masuk kerajaan surga atau tidak sih? Seperti yang dikatakan pada Injil-Injil sebelumnya, bisa, tapi sulit. Tapi di sini bukan masalah miskin atau kaya, tapi bagaimana kita menggunakan hal-hal yang finansial yang kita miliki untuk berbagi, untuk membangun kerajaan di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan finansialnya sendiri, kekayaannya sendiri. Seolah-olah kita dapat menggunakan kekayaan itu untuk keselamatan kita. Tapi orang lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi adalah bersama Allah di surga. Kita kadang-kadang lupa hal-hal yang sifatnya duniawi ini hanya sementara saja. Tapi Allah lah yang kita perlukan. Allah yang menyelamatkan kita. Beberapa kali kita mendengar ada seorang yang kaya
dia mempunyai banyak sekali usaha. Dan seolah-olah hartanya itu tidak ada habisnya. Hingga suatu saat orang itu menderita sakit. Dan ketika dia sakit, dia sudah berobat kemana-mana. Sampai ke luar negeri. Dan menghabiskan banyak harta. Sampai habis hartanya itu. Dan usahanya pada bangkrut. Lalu pada akhirnya dia mengatakan, aduh, ternyata uangku, hartaku, kekayaanku tidak bisa menyelamatkan aku. Maka pada akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, mohon ampun, mohon kesembuhan. Dan pada akhirnya pun dia berjanji, kalau dia sembuh, dia akan melayani Tuhan sampai sehabis-habisnya. Dan benar, ketika dia sembuh, lalu usahanya kembali normal. Dia memberikan dirinya seutuh-utuhnya untuk pelayanan di dalam gereja. Karena akhirnya dia percaya, percuma harta yang banyak, percuma usaha yang banyak, tapi itu semua tidak dapat menolong. Hanya Allah yang dapat menolong. Dan cerita ini mungkin terjadi di sekitar kita. Orang yang banyak harta, korupsi, makan uang rakyat, akhirnya mati juga. Dan uang pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Kita juga kadang melihat pertobatan orang-orang yang mau memberikan dirinya, melayani Tuhan menjelang ajalnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, membaca Injil hari ini saya jadi teringat pada diri saya sendiri. Dari kecil itu saya sudah suka ikut ekskul, kepengurusan dan kepanitiaan. Dari pramuka, OSIS, paduan suara, pencak silat, taekwondo, KMK, sampai teater. Jabatan saya pun dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dokumentasi, konsumsi, keamanan, sampai seksi kebersihan. Ini bukannya sombong ya, tapi ini realita. Karena saya tahu, saya punya kemampuan di situ. Dan saya juga sadar, menyangkul saya tidak kuat, mengemis saya malu. Menggunakan senjata saja saya takut, seperti pisau, parang, golok, arit, dan sebagainya. Dan tahu apa yang paling susah dijabat? Ya, benar sekali, bendahara. Bukan karena saya tidak bisa mengatur dan melaporkan keuangan ya, tapi karena kelemahan saya. Pertama, biasanya bendahara itu merangkap seksi usaha dan dana. Di sini saya sangat mengalami kesulitan karena saya itu orangnya pemalu dan introvert. Jadi saya malu untuk lobby-lobby ke perusahaan-perusahaan. Dua, karena saya itu orangnya terlalu polos. Jadi kadang kalau saya dimintai uang oleh seksi-seksi, di markup, dinaikkan harganya. Saya suka langsung percaya dan ngasih langsung aja uangnya tanpa saya cek dulu harga di pasarannya. Tiga, saya ini punya sifat terlalu jujur. Jadi dalam pelaporan saya suka terbuka dan transparan, yang pastinya tidak disukai oleh para ketua saya. Saat saya jadi ketua juga, jujur saya juga pernah mengambil sisa duit panitia. Tapi itu karena saya kerja lebih keras dibandingkan panitia yang lain. Saya nggak mau duit sisa dibagi secara rata sama panitia yang kurang, bahkan nggak kerja. Saya pasti bagi sedikit lebih banyak ke orang-orang yang rajin kerjanya. Apalagi kerja di desa saya ini ya. Ketua bukannya yang nyuruh-nyuruh, tapi ketua yang disuruh-suruh. Panitia atau pengurusnya kurang aktif, akhirnya ketua-ketua lagi yang menyelesaikannya. Dan dari beberapa pengalaman saya itu, saya sadar bahwa jabatan bendahara itu adalah salah satu dari 3 jabatan yang berat tanggung jawabnya, selain ketua dan sekretaris. Karena kita dituntut untuk jujur dan mempertanggungjawabkan semua keuangan kita.
Dan tanpa kita sadari, kita adalah bendara untuk diri kita sendiri-sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban kita. Apakah kita sudah mengelola keuangan kita dengan baik? Apakah harta yang dititipkan Tuhan kepada kita sudah kita bagi-bagi secara proporsional antara keluarga, lingkungan, dan gereja? Atau jangan-jangan kita mengabdi pada mamon, mengabdi pada berhala kekayaan. Kita mesti ingat, kita boleh memiliki hal dalam finansial, uang, harta, kekayaan. Tetapi satu hal, jangan sampai kita melupakan bahwa hidup ini di dunia hanyalah sementara. Kekayaan kita tidak akan dapat menolong kita untuk dapat sampai pada kerajaan surga. Tapi yang dapat menolong kita untuk mencapai kehidupan yang kekal adalah Tuhan sendiri. Maka dari itu, jangan sampai kita melupakan Allah. Hingga suatu saat Tuhan memanggil kita. Kita dapat menjawab, "Ya Tuhan, aku siap menghadap Engkau. Dan aku pun siap untuk menerima kehidupan kekal di dalam kerajaan surga." Dan satu lagi, dalam Lukas 16 ayat 10, "Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar." Buat siapa saja yang sampai sekarang masih hidup susah, hidup miskin seperti saya, yang kiri, kanan, depan, belakangnya ada saingan, usahanya yang makin lama makin turun, bertahanlah dan setialah pada perkara kecil. Bekerjalah dengan baik, dengan jujur, sambil menunggu-nunggu peluang yang lebih baik. Berikanlah dirimu untuk Tuhan. Layanilah Tuhan dan percayakan suatu saat Tuhan akan memberikanmu perkara yang lebih besar. Mengabdilah bukan pada kekayaan, bukan kepada kesenangan duniawi itu. Kita mesti ingat bahwa hidup kita yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan surga bersama Allah di surga. Dengan demikian, kita mesti berlomba-lomba untuk memperoleh kehidupan yang kekal dengan menanamkan kebaikan dalam iman kita. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha kita semua. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.